Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad amma ba'du. Para pemirsa LKC TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ucapkan rasa syukur kita dengan mengucapkan alhamdulillah sebanyak-banyaknya. Karena apa? Kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat sempat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita telah memasuki bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Dan tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa LTC TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat manusia kita sering melakukan aktivitas, sering melakukan kegiatan di setiap harinya. Meskipun itu hari libur, kita bisa melaksanakan yang namanya aktivitas. Akan tetapi kita memasuki bulan suci Ramadan ini, banyak aktivitas yang sangat berat maupun yang begitu banyak aktivitas kita lakukan setiap harinya. Meskipun itu, aktivitas itu tidak boleh kalah dengan yang namanya bulan suci Ramadan ini. Karena apa? Di bulan suci Ramadan ini kita tidak boleh mengharuskan yang namanya aktivitas itu libur. Akan tetapi gunakan aktivitas tersebut menjadi ibadah. Karena ibadah itu adalah suatu potensi yang bisa menunjukkan kita kepada pahala tersebut. Karena apa? Ibadah itu tidak selalu dengan identik yang namanya sholat maupun puasa. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu selalu kita anggap bahwasanya sholat, puasa, zakat, haji bila mampu. Akan tapi saya di sini menyampaikan bahwasanya beribadah itu bukan selalu identik dengan rukun Islam. Akan tapi aktivitas yang kita lakukan setiap harinya itu adalah bentuk beribadah. Contoh misalnya, kita melakukan aktivitas makan. Sebelum kita makan, itu kita mengucapkan bismillah. Itu adalah bentuk suatu ibadah. Lalu setelah kita makan, mengucapkan alhamdulillah. Karena apa? Dengan mengucapkan bismillah dan alhamdulillah, itu adalah bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita niatkan ibadah kita berbentuk makan, minum atau hal yang lain sebagainya, akan berujung yang namanya pahala. Ada contoh lagi halnya seperti ini. Apabila kita mendengarkan orang yang bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka orang yang mendengarkan wajib untuk mengucapkan yarhamukallah. Lalu yang bersin mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, di sini orang yang bersin dan orang yang mendengarkan orang yang bersin, maka akan dianugerahkan yaitu dua pahala. Pahala untuk orang yang bersin dan pahala orang-orang yang mendengarkan bersin tersebut. Masya Allah. Itu adalah suatu kemuliaan bagi orang yang melakukan bersin itu, karena bersin itu adalah suatu bentuk zikir yang dianjurkan oleh baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah dua contoh aktivitas yang memang kita sering lakukan. Meskipun bersin itu tidak kita sering lakukan, akan tapi itu adalah contoh bagaimana bentuk tersebut bisa menjadi ladang pahala bagi kita. Apalagi ada contoh dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu,
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mandala ala khairin falahu mislu ajarin fa'ilihi rawahu Muslim. Yang dimana makna dari hadis tersebut adalah mandala barang siapa yang menunjukkan ala khairin atas kebaikan, falahu mislu ajarin, maka orang yang melihat dan orang yang melakukan akan mendapatkan ganjaran yang sama. Contoh misalnya, saya mengerjakan yang namanya bersih-bersih. Lalu ada orang yang melihat. Terus orang tersebut yang melihat itu kagum bahwasanya, oh alhamdulillah masih ada yang membersihkan ini. Oh alhamdulillah masih ada yang peka terhadap lingkungan. Maka orang tersebut akan tersentuh dan akan ikut yang namanya melakukan yang namanya bersih-bersih tersebut. Itu adalah contoh hadis yang dimana simple tapi maknanya mendalam. Mandal ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi. Nah, itu adalah contoh hadis yang dimana kita mengajarkan kepada orang lain tanpa harus memberitahunya. Itu adalah bentuk perlakuan kita kepada orang lain. Bersih-bersih, menyapu, atau bersih-bersih masjid. Tapi di sisi lain kita harus niatkan ini semua hanya untuk beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan di sisi lain kan niat hanya semata karena orang lain. Akan tetapi niatkan semua ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hal yang lain seperti orang-orang yang bekerja di luar sana, yang bekerja di lapangan, bekerja di kantoran, itu adalah suatu contoh hal yang bisa kita kerjakan. Karena apa? Dengan bekerja yang ada di lapangan maupun di kantoran itulah sangat berat. Apalagi orang kerja yang di lapangan. Karena apa? Mereka harus bekerja di bawah terik matahari yang begitu panas. Apalagi kita sedang memasuki yang namanya di bulan suci Ramadan ini. Bisa dengan halnya itu menjadi musuh bagi kita, hawa nafsu kita itu akan menjadi meronta-ronta. Karena apa? Dengan kita bekerja di bawah panas matahari, lalu kita akan terobsesi yang namanya makan, minum. Akan tapi kalau kita sudah berniat berpuasa di bulan suci Ramadan ini dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pekerjaan tersebut akan menjadi ladang pahala bagi kita semua. Masya Allah, bagi orang-orang yang telah melaksanakan pekerjaan di lapangan tersebut, kita apresiasi pada orang-orang tersebut bahwasanya mereka masih mau melaksanakan puasa di bawah panas terik matahari. Dan kita sebagai orang-orang yang bekerja di luar lapangan atau yang tidak terjun ke lapangan, jadikan itu sebagai motivasi bahwasanya kita adalah orang-orang yang bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita sudah memasuki bulan suci Ramadan dan kita sudah meranjak dan memasuki 5 hari di bulan Ramadan ini, maka kita banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak beribadah, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci Ramadan ini mental, fisik itu selalu diuji pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana ketaatan dan kekuatan seorang hamba akan diuji. Siapa yang kuat maka dia akan mendapatkannya. Siapa yang lemah maka dia tidak akan mendapatkannya, dan dialah orang-orang yang rugi. Jadi di bulan suci Ramadan ini kita perbanyak melakukan aktivitas. Setiap hari kita niatkan dengan beribadah kepada Allah. Jangan niatkan aktivitas ini hanya semata-mata hanya dilihat oleh orang lain. Akan tapi niatkan aktivitas kita sehari-hari ini, meskipun kita masuki bulan suci Ramadan ini dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar
setiap langkah kita, setiap aktivitas kita, setiap pekerjaan kita akan mendapatkan pahala dan mendapatkan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Permisa LKC TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila kurang tutur kata atau bahasa, saya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.